Anak-anak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa adab-adab berpakaian, bagaimana kita berpakaian menutup aurat. Dan tentu saja kita bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan kepada kita pakaian yang memiliki banyak fungsi untuk kita. Yang mana fungsi pakaian ini tidak hanya untuk menjaga tubuh kita, tetapi juga untuk menutup aurat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 32. Nah, anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita beberapa adab dalam berpakaian, yang mana semuanya itu untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua dalam berpakaian, agar cara berpakaian kita benar sesuai dengan syariat Islam dan agar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja adab-adab berpakaian itu? Silakan dilihat sampai habis. Yang pertama, pakaiannya menutup aurat. Hendaknya pakaian yang kita pakai itu menutup aurat-aurat kita, karena menutup aurat itu wajib. Sudah tahu kan apa itu aurat? Ya, aurat itu adalah suatu anggota badan kita yang tidak boleh ditampakkan dan diperlihatkan oleh laki-laki atau perempuan kepada orang lain. Nah, aurat laki-laki itu yang mana? Aurat lelaki itu adalah dari pusar hingga lutut, sebagaimana hadis Nabi SAW, asfalis surrati wa fawqa rukbataini minal aurah. Yang di bawah pusar dan di atas kedua lutut adalah aurat bagi laki-laki. Maka laki-laki tidak boleh menggunakan celana pendek yang memperlihatkan bagian pahanya, khususnya laki-laki yang suka main bola dengan celana pendek sehingga auratnya kelihatan. Itu aurat laki-laki. Sedangkan aurat perempuan yang mana? Ulama-ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuh, dan ada yang mengatakan aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan menutup aurat bagi wanita adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Ya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Karena demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi wanita muslimah untuk memanjangkan pakaiannya hingga dapat menutupi kedua mata kakinya, dan hendaknya menjulurkan kain kerudung jilbab pada kepalanya hingga menutup leher dan dadanya. Kemudian adab yang kedua, tidak memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Laki-laki, ini khusus bagi laki-laki. Laki-laki muslim dilarang menggunakan pakaian dari sutra. Ya, karena Nabi SAW, siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Walaupun ia masuk surga dan penduduk surga yang lain memakainya, namun ia tidak memakainya. Rasulullah SAW memberikan tapi Rasulullah SAW memberikan kelonggaran bagi laki-laki untuk menggunakan sutra dalam pengobatan, boleh. Jadi memakai sutra itu dilarang bagi laki-laki. Adab yang ketiga, yaitu tidak menyerupai lawan jenis. Ya, tidak menyerupai lawan jenis. Tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis, baik dalam ketika bertingkah laku, berkata-kata, dan semua perkara. Begitu juga dengan berpakaian. Laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian wanita. Demikian juga sebaliknya, wanita tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Ya, karena Nabi SAW bersabda, ya, karena Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Maka hendaknya para laki-laki menggunakan pakaian yang memang khusus untuk laki-laki, dan wanita juga memakai pakaian yang memang khusus untuk wanita, tidak menyerupai lawan jenis. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum, maka
seolah ia bagian dari kaum tersebut. Disebut menyerupai orang kafir jika suatu pakaiannya itu menjadi ciri khas orang kafir. Adapun pakaian yang sudah menjadi budaya umum banyak dipakai orang, maka itu tidak mencari ciri khusus orang kafir, maka tidak disebut menyerupai orang kafir meskipun berasal dari orang kafir. Contoh meniru atau menyerupai orang kafir, memakai pakaian baju Sinterklas, itu adalah baju khusus orang kafir, maka tidak boleh kita meniru orang kafir. Kemudian adab yang kelima, yaitu bukan pakaian ketenaran atau bukan libasus syuhrah. Apa itu libasus syuhrah? Yaitu pakaian yang dikenakan dengan niat agar tenar, agar terkenal di tengah masyarakat. Pakaian-pakaian yang sengaja dipakai agar orang melihat kepada dia. Kan Nabi SAW mengatakan, siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat. Jadi tidak boleh memakai pakaian-pakaian libasus syuhrah, atau pakaian yang digunakan dengan niat agar terkenal di tengah masyarakat. Contohnya seperti pakaian-pakaian yang aneh-aneh, pakaian-pakaian yang unik, yang agar orang-orang melihat mereka. Kemudian yang keenam, hendaknya kainnya tebal dan tidak tipis dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Ya, khususnya bagi wanita, busana muslimah, jilbabnya hendaknya tebal dan tidak tipis serta tidak memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh. Jilbabnya sebaiknya lebar dan longgar. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan yang tidak masuk surga dan tidak akan mencium wangi surga. Salah satunya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan mereka menggunakan pakaian yang tipis, ya, sehingga terlihat bentuk tubuhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka menggunakan pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan juga bentuk tubuhnya. Inilah yang dimaksud wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, dan wanita ini tidak akan masuk surga, ya, dan tidak akan mencium wanginya. Adab yang ketujuh, khusus bagi wanita tidak diberi wangi-wangian atau parfum. Wanita tidak boleh memakai parfum atau wangi-wangian yang bisa tercium oleh laki-laki, ya, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian adab yang kedelapan, ya, hendaknya tidak isbal. Isbal artinya menggunakan pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki, baik itu celana, sarung, jubah dan semisalnya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka. Ya. Ada yang mengatakan boleh isbal tapi tidak sombong. Tidak mengapa isbal, yang penting tidak sombong. Tapi tentu saja lebih baik itu kita tidak isbal. Kemudian adab yang kesembilan, memulai dari sebelah kanan. Ya, ketika kita memakai pakaian, hendaknya kita memulai dari sebelah kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci dan setiap urusan beliau selalu memulai dari yang kanan. Begitu juga ketika memakai pakaian hendaknya dimulai dari yang kanan. Kemudian yang ke-10, adab yang ke-10 yaitu memakai doa memakai pakaian. Ya, hendaknya ketika memakai pakaian kita membaca doa. Nah, doanya ini sudah diajarkan ini di kelas 3, ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, ini sudah kita hafal semua. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pakaian yang halal. Hendaknya pakaian yang kita gunakan adalah halal, baik juga bahannya, cara mendapatkannya, ya, dan digunakan pakaian tersebut karena salah satu sebab doa kita terima adalah menggunakan sesuatu yang halal, baik makanan maupun minuman ataupun pakaian. Dalam hadis Nabi menceritakan seseorang mengangkat tangannya ke langit berdoa meminta kepada Allah, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari sesuatu yang haram. Ya, jadi menggunakan pakaian yang halal.
Sekiranya ini adab yang bisa saya sampaikan, ada 11 adab, ya diperhatikan dengan baik ya bagaimana adab-adab kita berpakaian. Masih banyak ada yang lain, namun Ustaz cukupkan sampai sini.